Jika kamu terdampar di sebuah pulau di Madagaskar 70 juta tahun yang lalu, maka kamu akan segera menyadari bahwa tempat itu adalah surga, namun penuh dengan teror, di mana teropoda kanibal dan Notosuchia yang super cepat berada di sana. Kedua hewan ini mungkin membuatmu menghindari daratan dan berlindung di dekat air, tapi ini malah membuatmu berada dalam bahaya. Karena perairan kapur di Madagaskar tidak hanya memiliki hiu dan reptil seperti buaya, tapi juga satu-satunya katak yang dapat menggigit wajah atau tanganmu. Beelzebufo. Katak ini tidak seperti katak yang kita kenal saat ini. Karena Beelzebufo, sesuai bentuknya, terinspirasi dari Beelzebub, iblis besar dalam sumber-sumber teologis, yang namanya bisa berarti iblis, penguasa lalat, atau setan. Namun, terlepas dari namanya, Beelzebufo sebenarnya adalah penemuan yang cukup mengecewakan, karena pertama kali ditemukan pada tahun 1993 di dalam formasi Mai Varano. Fosilnya langsung disimpan karena holotype-nya yang tidak lengkap. Dan selama 14 tahun, makhluk ini tetap menjadi rahasia tersembunyi dari dunia, tersimpan rapi, hingga cukup banyak sisa-sisa dan data yang terkumpul, sehingga para ahli paleontologi akhirnya dapat memperkenalkan kepada dunia tentang Beelzebufo ampingke, yang sekarang dikenal sebagai katak setan atau katak lapis baja dari neraka. Penemuannya dengan cepat menghebohkan dunia paleo berkat penampilannya yang unik, anatomi dan ukurannya yang ekstrim. Ukurannya secara khusus mengejutkan banyak orang karena perkiraan awal memiliki berat lebih dari 10 pon atau 4,5 kg, sementara panjangnya sekitar 42,5 cm atau 16,7 inci, membuat Beelzebufo dewasa sebesar anjing Chihuahua daripada katak pada umumnya. Ukuran ini membuatnya menjadi katak terbesar yang pernah ditemukan dan dengan mudah mengalahkan katak terbesar yang masih hidup saat ini, katak Goliath sebesar 30%. Namun, penobatan Beelzebufo sebagai yang terbesar sepanjang masa tidak berjalan dengan mulus. Karena pada tahun 2014, sebuah penelitian menentang perkiraan ukuran asli ini dengan alasan bahwa berdasarkan sisa-sisa yang ditemukan, beratnya diasumsikan hanya 7,3 pon atau 3,3 kg saja. Membuat Beelzebufo kurang lebih sama dengan katak Goliath, bukan lebih besar yang secara teknis akan tetap memberinya gelar katak terbesar. Jika kita hanya menghitung spesies yang telah dideskripsikan secara ilmiah, yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa meskipun mereka menentang perkiraan awal, mereka mencatat bahwa Beelzebufo terbesar memiliki jahitan yang cukup terbuka pada tengkoraknya, sebuah indikasi bahwa ia belum mencapai potensi ukuran penuhnya. Jadi, mudah-mudahan dalam waktu dekat, spesimen Beelzebufo lain bisa ditemukan dan dapat menjawab pertanyaan tentang ukuran sebenarnya. Bagi amfibi air kapur ini, perawakan bukanlah satu-satunya alasan mengapa ia mendapatkan reputasi jahat. Beelzebufo memiliki dua benjolan yang menonjol di atas matanya, yang memberikan penampilan yang tidak biasa dan mengerikan, membuat hewan manapun berpikir dua kali sebelum berkelahi dengan katak ini. Selain sebagai tanda untuk jangan macam-macam, tonjolan yang dimiliki Beelzebufo kemungkinan berwarna dan bisa memainkan peran penting dalam identifikasi sosial dan praktik perkawinan antar sesama spesies mereka. Tanduk ini tersusun dari bahan tulang yang juga terlihat di seluruh tubuhnya dalam bentuk struktur kecil yang dikenal sebagai sisik. Selain berisi tulang, sisik juga ditutupi oleh tanduk. Menggabungkan keberadaan tanduk dan sisik pada dasarnya memberikan Beelzebufo baju besi yang mirip dengan yang terlihat pada cangkeng kura-kura, membuatnya diklasifikasikan sebagai katak hiperosifikasi yang jika dijabarkan berarti memiliki lebih banyak tulang daripada hewan pada umumnya. Meskipun demikian, pelindungnya masih belum seluas yang terlihat pada Ankylosaurus atau armadillo. Namun demikian, tidak ada salahnya memiliki perlindungan ekstra ini, mengingat ia hidup berdampingan dengan dinosaurus dan dikombinasikan dengan ukurannya yang lebih besar, mereka mungkin bukan hewan yang paling mudah untuk diburu. Dan bahkan ketika predator berhasil menembus baju besi pertahanan Beelzebufo, ia tidak akan menyerah begitu saja. Karena selain sisik, katak pembunuh ini juga memiliki satu gigitan yang akan membuat sebagian besar predator kesakitan. Setelah para ahli paleontologi merekonstruksi tengkoraknya, mereka menyadari bahwa katak ini memiliki mulut yang sangat besar, bahkan untuk ukuran katak, dengan lebar lebih dari 6 inci atau 15 cm saat tertutup, dan sangat kokoh, sehingga mereka yakin bahwa katak ini dapat menggigit dengan kekuatan yang mengagumkan. Dan ternyata teori ini benar, karena berdasarkan satu tes yang memperkirakan kekuatan gigitannya, Beelzebufo diyakini dapat menggigit hingga gaya sebesar 2200 Newton. Sangat kuat untuk seekor katak dan makhluk seukurannya. Sebagai gambaran, gaya 2200 Newton menempatkan katak ini di atas manusia, pitbull, serigala, dan macan tutul dalam hal kekuatan gigitan, dan memungkinkannya untuk dengan mudah meremukan sebagian besar tulang. Jadi, jika Anda terbangun di Madagaskar, lebih baik hindari katak ini.
Gigitan Beelzebufo yang besar ditambah dengan mulutnya yang lebar dan tidak normal adalah tanda-tanda jika kalian memang harus menjauh darinya. Sejauh ini bukti gigitannya belum pernah ditemukan, tapi para ahli paleontologi berpendapat bahwa gaya gigitannya terlalu berlebihan untuk makanan katak pada umumnya dan lebih dirancang untuk makanan yang lebih besar, bahkan mungkin lebih besar dari dirinya sendiri. Selain dinosaurus kecil atau muda, makanan katak lain yang mungkin diburunya secara rutin adalah ular, kura-kura, ikan besar, buaya, dan burung. Katak ini masih merupakan pemakan oportunis yang tidak membeda-bedakan mangsa kecil, memangsa invertebrata, dan amfibi kecil juga. Untuk menangkap mangsa yang sangat beragam, Beelzebufo kemungkinan besar menggunakan ciri khas yang terlihat pada katak, yaitu lidahnya. Dari 4.700 spesies katak yang hidup saat ini, masing-masing memiliki lidah yang kuat yang dapat dikeluarkan dengan kecepatan tinggi dan menariknya kembali dengan cepat. Tetapi kecepatan hanyalah hal kecil. Keajaiban yang sebenarnya berasal dari dua sifat yang sangat unik pada lidah katak. Yang pertama adalah kelembutan. Lidah katak adalah salah satu bahan biologis terlembut yang pernah diuji. 10 kali lebih lembut daripada lidah manusia dan lebih lembut daripada materi otak, yang mengakibatkan lidah dengan mudah menyelimuti mangsa dalam sekali dikeluarkan. Trik kedua berasal dari air liurnya. Air liur katak memiliki sifat non-Newtonian yang memberikan karakteristik menarik pada objek lain. Akibatnya, ketika mengenai target, air liur Beelzebufo akan berubah menjadi konsistensi yang lebih kuat, yang 6 kali lebih lengket daripada madu. Berbekal lidah, air liur, dan gigitannya, Beelzebufo adalah mimpi buruk bagi hewan-hewan kecil di Madagaskar. Sayangnya, bagi yang lain ada kemungkinan bahwa Beelzebufo tidak hanya mematikan, tapi juga sangat agresif, karena para ilmuwan telah menyamakannya dengan katak banteng Afrika dalam hal peran ekologis. Serta katak banteng Afrika dikenal sangat pemarah dan teritorial, menyerang apa saja yang seukuran dengan mereka atau lebih kecil. Fakta lainnya adalah Beelzebufo bukanlah pesenam olimpiade yang memiliki kelincahan. Ukurannya yang besar membuat mereka sulit untuk melompat, yang semakin dipersulit karena posisi kakinya yang terletak lebih jauh di depan, membuat gaya lompat mereka tidak maksimal. Hal ini kemungkinan memaksa Beelzebufo untuk melakukan penyergapan dalam jarak yang cukup dekat dan mungkin menghabiskan sebagian besar waktunya di sekitar perairan. Teori ini sebenarnya didukung dengan lokasi penemuan sisa-sisa jasadnya dengan sebagian besar tulang belulangnya berasal dari lingkungan yang didominasi oleh sungai dan dataran banjir. Namun demikian, Madagaskar pada saat itu juga memiliki iklim semi kering dengan musim kemarau yang brutal. Namun seperti saat ini, Madagaskar merupakan tanah dengan kehidupan yang ekstrim dan keanekaragaman selama masa kapur akhir. Dengan kehidupan lain selain Beelzebufo, termasuk campuran dinosaurus seperti Majungasaurus, Reptosaurus, Masiakausaurus, Rhodonavis, Palkatakli, Titanosaurus yang belum disebutkan namanya, dan mungkin Stegosaurus atau Ankylosaurus. Meskipun dinosaurus merupakan hewan yang dominan di sana, namun bukan mereka yang membuat Madagaskar benar-benar dikenal. Beberapa di antaranya termasuk lebih dari 12 spesies ikan, hiu gagak, Ceratolamna, Retolamna, Pristiforus, Mahajangsuchus, Simosuchus, Araripesuchus, Pintana, Adalterium, Lavanivi, kadal, penyu, dan 3 jenis ular yang salah satunya lebih besar daripada ular sanca retikular biasa. Jelas Madagaskar bukanlah sebuah oasis yang aman pada 70 juta tahun yang lalu, dengan begitu banyak predator ganas yang menonjol di sekitarnya. Namun, dari sudut pandang ahli paleontologi, Beelzebufo mungkin adalah yang paling menonjol di antara semuanya. Bukan karena keganasan atau sifat-sifatnya yang aneh, tetapi lebih kepada apa yang menyebabkan penemuannya. Para ahli paleontologi mencatat bahwa Beelzebufo memiliki hubungan dekat dengan Ceratopridae, yang biasanya dikenal sebagai katak bertanduk. Hal ini membingungkan banyak orang karena katak bertanduk biasanya hanya ditemukan di Amerika Selatan, menimbulkan pertanyaan bagaimana katak bertanduk di Amerika Selatan bisa berakhir di Madagaskar. Banyak jawaban yang diberikan, namun salah satu jawaban kontroversial adalah bahwa Beelzebufo menjadi bukti bahwa Madagaskar dan Amerika Selatan entah bagaimana terhubung sekitar 80 juta tahun yang lalu. Karena tanpa adanya hubungan tersebut, keberadaan Beelzebufo tidak masuk akal.
karena katak tidak dapat melintasi air asin. Jadi mereka jelas tidak berenang menyeberang dan tidak ada satupun katak yang dikenal di Afrika Mesozoikum yang terkait dengan Beelzebufo. Yang berarti mereka tidak bisa sampai ke Madagaskar dari sana. Yang menunjukkan bahwa sebuah jembatan darat yang menghubungkan Amerika Selatan dengan Madagaskar mungkin melalui Antartika. Seluruh topik ini masih sangat kontroversial, tetapi kehadirannya di pulau itu telah menimbulkan beberapa pertanyaan. Namun demikian, terlepas dari bagaimana ia sampai di Madagaskar, Beelzebufo telah beradaptasi dengan baik meskipun ada banyak musuh di daerah tersebut dan berkembang selama jutaan tahun, bertahan melalui fluktuasi iklim, kekeringan, dinosaurus, dan akan tetap bertahan jika tidak ada asteroid yang menghantam bumi sejauh 66 meter, yang akhirnya mengakhiri hidup katak terbesar yang pernah ada.